Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Lurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 6 resep menu lauk yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Jadi kalian yang bingung hari ini mau masak apa, ini bisa jadikan kalian rekomendasi ya untuk menu masakan hari ini. Jadi untuk resep lengkapnya wajib kalian tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan setengah dari bawang bombay. Kebetulan bawang bombaynya ini ukurannya agak besar ya teman-teman. Jadi aku masak setengahnya aja. Tapi kalau bawang bombaynya agak kecil, kalian bisa gunakan semuanya ya. Ini aku akan iris memanjang seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku gunakan 4 siung bawang merah. Kemudian juga sama, aku iris tipis-tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini aku iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan 2 buah cabai keriting. Ini aku iris seperti ini. Kalau kalian mau dibanyakin juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini aku masak cuma untuk 2 porsi, jadi aku gunakan nggak perlu terlalu banyak. Nah setelah itu sisihkan ya. Lanjut, ini aku juga tambahkan 2 buah cabai besar. Kebetulan cabai merah keritingku itu habis, jadi ini tinggal cabai besar. Nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai yang ada aja. Ini juga sama, aku iris serong seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini untuk percabaiannya aku gunakan 5 buah cabai aja. Kebetulan aku mau bikin yang nggak begitu pedas ya, tapi kalau kalian mau yang versi pedas lagi tinggal kalian tambahkan aja untuk percabaiannya. Ini sama, aku iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, ini untuk daging sapinya aku akan iris tipis-tipis aja ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka daging sapi, kalian bisa gunakan daging kambing juga boleh ya teman-teman. Ini aku gunakan bagian yang daging aja, jadi yang untuk lemaknya nih ada, cuman nggak begitu banyak ya, biar tuh lebih enak. Sebenarnya kalau ada lemak-lemaknya itu juga enak, cuman kali ini aku mau bikin versi yang benar-benar daging. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini, baru nanti aku akan iris agak memanjang ya teman-teman, biar cepet matangnya. Nah kalau udah seperti ini bagiannya ini kan terlalu tipis ini ya, kemudian aku akan iris menjadi beberapa bagian ya, tergantung nanti lebarnya ya teman-teman. Ada yang aku iris 2 bagian, ada yang iris 3 bagian. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian aku akan marinasi terlebih dulu untuk dagingnya ya. Aku tambahkan ini ada kecap asin, saus tiram, kemudian ada lada hitam, kemudian aku tambahkan lada putih juga ya teman-teman. Ini untuk takarannya aku akan gunakan sekiranya aja ya, ini karena ini untuk 2 porsi jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian ini aku akan remes-remes kayak gini biar bumbunya itu meresap ke dalam. Ini nanti aku akan marinasi sekitar 20-30 menit ya, baru dimasak. Aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Aku akan tumis sampai sedikit layu aja ya teman-teman.
Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah setengah mateng. Lanjut aku masukkan jahe serta lengkuasnya. Aduk-aduk. Kemudian ini aku masukkan daging sapinya ya teman-teman. Ini aku masak sampai air yang ada di dalam dagingnya itu keluar ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, gula serta kaldu jamur. Aduk-aduk lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini aku akan tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar daging sapinya itu benar-benar matang. Karena ini tadi daging sapinya itu masih mentah ya teman-teman, belum aku masak. Jadi harus nunggu daging sapinya benar-benar matang, baru nanti aku akan masukkan percabeannya ya. Aku tuh suka kalau bikin tumisan kayak gini, rasa cabenya itu masih agak ada krimis-krimisnya gitu teman-teman. Nah, ini airnya udah menyusut, kemudian aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Ini aku masak sampai cabenya sedikit layu aja, jadi nanti tuh tidak terlalu lembek pas dimakan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi aku tambahkan sedikit air ya. Kemudian aku masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk. Dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sekiranya kurang pas, kalian tinggal tambahkan aja. Oke, setelah seperti ini diamkan sebentar ya teman-teman. Kemudian ini yang terakhir aku tambahkan sedikit minyak wijen biar aromanya tuh lebih enak. Setelah itu aduk-aduk. Ini untuk percabeannya itu udah layu ya, dan bawang bombaynya juga udah layu. Jadi setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Menggunakan setengah ekor ayam, aku gunakan ayam kampung ya teman-teman. Udah aku potong dan udah aku cuci bersih. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemudian ada kemiri, ketumbar, terus ada gula, kemudian ada garam, kaldu jamur, kunyit, air asam, kemudian ada serai, daun jeruk dan daun salam ya. Dan ini untuk bumbu yang dihaluskan, aku akan blender aja ya teman-teman. Biar cepat halus, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aku akan blender sampai bumbunya ini halus. Karena aku tidak menggunakan minyak, jadi ini aku akan masak dulu sampai airnya ini menyusut ya teman-teman. Kemudian aku masukkan daun salam, daun jeruk, serai, kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk. Kemudian aku tambahkan gula jawa, terus ada lada bubuk. Aduk-aduk ya biar semua bumbunya itu tercampur merata. Kemudian aku masukkan daging ayamnya. Ini untuk daging ayamnya aku potong agak besar ya ukurannya, bukan yang terlalu kecil gitu. Kemudian aduk-aduk ya. Karena tadi sambalnya itu udah aku tambahkan air ya, jadi ini nggak perlu ditambahkan sama sekali ya teman-teman. Jadi nanti biarkan air dari daging ayamnya ini aja yang keluar. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan tutup ya biar daging ayamnya ini cepat matang. Jangan
lupa ya, sesekali kalian aduk ya, terus ditutup lagi, begitu seterusnya ya teman-teman, sampai daging ayamnya ini matang. Dan untuk perbumbuannya ini juga udah matang semuanya ya. Ini ayamnya itu masih setengah matang teman-teman, jadi masih nunggu lama, dan airnya juga belum keluar dari ini, air dari ayamnya, jadi harus dimasak lagi ya. Oke, di sini sesekali aku akan aduk-aduk ya teman-teman, biar yang bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah, ini minyaknya dari daging ayamnya itu udah mulai keluar ya teman-teman. Jadi ini tips buat kalian yang mau hidup sehat, kalian bisa coba cara masak ini ya, biar tidak menggunakan minyak terlalu banyak ya. Dan ini kuahnya itu masih, jadi harus dimasak sampai kuahnya itu kental ya. Dan ini terakhir tinggal aku masukkan air dari asam jawa, kemudian aduk-aduk, tunggu sampai airnya menyusut lagi ya teman-teman. Tidak lupa ini aku akan tutup lagi. Kalau udah seperti ini, aku rasa ini kuahnya udah menyusut ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kalian tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Tuh kan kuahnya tuh kental, medok banget. Tampilannya tuh cantik banget. Di sini aku udah sediakan bawang merah. Untuk bawang merahnya aku nggak akan haluskan ya teman-teman, aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Untuk takarannya kalian sesuaikan ya. Di sini aku gunakan sekitar 8 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Di sini aku gunakan sekitar 4 siung bawang putih. Kemudian sisihkan ya. Kemudian aku gunakan 1 buah tomat hijau. Kemudian untuk tomatnya aku akan iris ya teman-teman. Ini sementara untuk bagian yang hitam-hitam ini aku buang. Kemudian aku akan iris kurang lebih seperti ini ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Ini untuk ikan asinnya aku akan bersihkan dan dibuang kotorannya. Kemudian untuk tulangnya ini aku buang ya teman-teman. Kemudian ini aku akan belah menjadi beberapa bagian, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, biar lebih gampang. Jadi ini tulangnya aku buang. Tapi kalau kalian mau dimasak utuhan kayak gini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku akan potong kayak gini. Lanjut, untuk cabai-cabeannya ini aku akan haluskan kasar aja biar nanti penampilannya itu lebih cantik. Kenapa ini aku tambahkan cabai rawit merah, biar agak sedikit pedas aja ya. Tapi kalau kalian mau murni kasih cabai hijau juga nggak apa-apa ya. Ini aku akan becek-becek aja, nggak aku ulek lembut ya, kurang lebih seperti ini aja, biar nanti tuh pas dimasak itu penampilannya tuh lebih cantik ya teman-teman. Nah kayak gini aja, kira-kira ini tuh terbelah aja udah cukup. Oke, ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh lebih cantik penampilannya. Ini tadi aku tambahkan sedikit garam ya. Kemudian aku siapkan minyak. Ini setelah minyaknya panas, aku akan goreng ikan asinnya. Ini aku akan goreng sampai agak sedikit kering aja, jangan terlalu kering banget ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk biar bagian bawahnya itu tidak terlalu kering ya. Nah kayak gini. Ini aku masak sekitar
5 menitan aja ya, jangan terlalu lama. Nah setelah itu aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Ini untuk minyaknya aku kurangi ya, aku tinggalkan separuh aja untuk menumis perbumbuannya. Ada bawang merah, bawang putih, ini aku tumis sampai bumbunya ini layu. Baru aku akan masukkan tomat yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Setelah itu aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi, ada cabai rawit dan cabai rawit hijau serta cabai rawit merah ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah setelah itu aku akan masukkan bumbu halusnya, ada gula merah, garam, serta ini apa namanya, kaldu jamur. Untuk garamnya nanti aku tambahkan sedikit aja ya tadi ya teman-teman, karena ikan asin itu udah asin, jadi kalian jangan tambahkan terlalu banyak. Nah setelah ini bumbunya itu udah agak layu seperti ini, baru aku akan masukkan ikan asin yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk, tunggu sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kalian jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Oke, ini udah hampir matang, dan ini untuk bumbunya juga udah matang semua, untuk persambalan serta tomatnya juga udah lembek. Jadi setelah seperti ini tinggal aku tambahkan sedikit aja saus tiram. Kalau kalian nggak suka untuk saus tiramnya di skip ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Oke, ini untuk perbumbuannya serta untuk tomat dan bumbu lainnya itu udah matang dan udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas. Jadi setelah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan 2 siung bawang putih, ini aku geprek sebentar ya teman-teman. Terus aku akan iris dan cincang kasar kurang lebih seperti ini. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan iris juga bawang bombay. Di sini aku gunakan separuh aja ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Untuk ayamnya aku gunakan bagian dada ya. Atau kalau kalian mau gunakan paha yang ada tulangnya juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Di sini aku gunakan satu potong dada ayam, kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Lanjut, aku akan marinasi dulu ayamnya. Ini ada kecap asin, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Ini aku gunakan tangan aja ya teman-teman, karena tadi udah cuci tangan biar lebih gampang. Nah setelah itu aku akan tambahkan juga sekitar 2 sendok teh tepung maizena. Kemudian sama aku akan aduk-aduk ya biar semua bumbunya itu tercampur merata. Kalau sudah, diamkan sekitar 10-15 menit ya, biar bumbunya itu meresap. Lanjut, ini aku akan masukkan terlebih dulu margarinnya.
tunggu sampai margarinnya itu lelah ya. Ini tadi aku gunakan sekitar 2 sendok makan. Lanjut, ini aku akan masukkan ayam yang udah aku marinasi tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan masak sampai ayamnya itu matang. Pelan-pelan aja ya, dan sesekali jangan lupa dibalik atau diaduk seperti ini biar tidak ada yang gosong. Sekarang ayamnya ini udah matang ya teman-teman. Kemudian ini tinggal aku masukkan aja bawangnya yang udah aku irisnya, ada bawang putih. Ini aku akan masak sebentar ya. Kemudian masukkan juga bawang bombaynya. Aduk-aduk. Ini untuk bawang bombaynya aku akan masak sampai bawang bombaynya layu aja ya, jangan terlalu lama. Selanjutnya aku akan tambahkan saus tomat, saus tiram, kemudian aku tambahkan juga sedikit kecap asin. Biar ada pedesnya, aku akan tambahkan juga saus cabai ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip. Terus aku tambahkan juga sedikit garam, kaldu jamur, tambahkan gula sedikit aja, dan aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku masak kira-kira 1 menitan ya, biar bumbunya di sini tuh meresap sempurna. Kalau udah seperti ini, jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau udah pas, kalian tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah menyediakan 4 buah ikan tongkol. Ini tadi udah aku goreng ya teman-teman. Terus ini ada bumbu yang dihaluskan, ada cabai rawit, cabai keriting, merah sama hijau, bawang merah, bawang putih. Terus ini air dari asam jawa. Kemudian ini ada bumbu halusnya. Kemudian ada daun jeruk. Nah ini untuk ikan tongkolnya aku akan belah menjadi beberapa bagian ya, biar tidak terlalu besar kayak gini. Dan ini untuk tulangnya aku akan buang. Untuk ikannya kalian tidak harus menggunakan ikan tongkol ya teman-teman, kalian gunakan ikan yang kalian suka aja, karena kebetulan di rumah itu lagi ada stok ikan tongkol, jadi aku bikinnya ikan tongkol. Ini aku akan belah kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, sebelum menggoreng tadi untuk ikan tongkolnya udah aku marinasi dengan menggunakan jeruk nipis ya, biar tidak terlalu amis. Kemudian setelah itu aku baru digoreng. Lanjut untuk perbumbuannya aku akan chopper aja ya teman-teman, tapi
Nanti mencopernya jangan terlalu halus, agak kasar aja. Kira-kira 2-3 menit aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya untuk sambalnya. Ini aku akan jadikan satu ya teman-teman. Ini tadi nggak aku tambahkan minyak atau air ya, jadi nanti pas menggorengnya itu lebih gampang. Lanjut, ini aku siapkan wajan dan aku gunakan minyak dari bekas untuk menggoreng ikannya tadi ya, biar aromanya ikannya itu lebih kerasa. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan hijau, kemudian ada cabai keriting merah dan hijau juga, jadi warnanya tuh cantik ya, ada merah, ada sedikit hijaunya. Ini aku akan masak sampai sambalnya tuh benar-benar matang, biar nanti itu tidak langu. Karena ini aku rasa minyaknya tuh kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Ini sama, aku gunakan minyak dari bekas dari goreng ikannya tadi. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada garam, gula, dan kaldu jamur. Kemudian aku masukkan juga irisan dari daun jeruk. Lalu aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Oke, ini karena udah hampir matang, jadi terakhir aku akan tambahkan sedikit saus tiram. Aduk-aduk dan jangan lupa icip-icip dulu ya teman-teman, gimana rasanya pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah semua sambalnya itu benar-benar tanak, kemudian aku akan masukkan ikan tongkol yang udah aku suir tadi. Kemudian pelan-pelan aja ya mengaduknya, takutnya ikannya tuh hancur. Nah, karena aku di sini mau bikin yang versi nggak pedas, jadi untuk cabenya memang nggak aku kasih terlalu banyak ya. Oke, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Di sini saya sudah menyediakan 2 ekor ikan nila. Ini udah aku cuci bersih dan udah aku gunakan lemon juga ya biar tidak amis. Kemudian ini ada pete, dan untuk bumbu yang dihaluskan di sini ada tomat, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah serta bawang putih. Ini semuanya aku akan blender aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Untuk bahan-bahan apa yang aku butuhkan, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku nanti akan tulis semuanya di sana, jadi kalian tidak perlu repot nulis di sini. Kemudian ini aku akan tutup ya. Oh ya, tadi udah aku tambahkan sedikit air. Nah, ini aku akan blender agak kasar aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini aku akan goreng terlebih dulu ikannya. Ini aku gunakan minyak yang agak sedikit aja, jadi aku taburin sedikit tepung biar tidak meletup. Ini aku barengin aja ya gorengnya biar lebih cepat.
Kalau kalian tidak ada ikan nila, kalian bisa gantikan ikan lainnya ya teman-teman. Ini usahakan kedua belah sisinya itu benar-benar kering seperti ini. Jadi tips buat kalian kalau kalian mau menggoreng ikan dengan minyak yang enggak begitu banyak seperti ini, usahakan bagian yang bawah itu kering dulu baru kalian balik ya. Jangan masih agak basah kalian balik, nanti takutnya itu akan hancur. Ini lihat aja, ini tadi kan udah kering ya, terus aku balik kayak gini, itu hasilnya cantik banget teman-teman. Nah ini aku udah matang ikannya. Kemudian ini sisa dari minyak buat goreng ikan tadi, kemudian aku gunakan untuk menumis bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini udah nggak perlu ditambah minyak lagi karena ini udah banyak. Karena tadi aku tambahkan air, jadi aku akan tunggu sampai tekstur airnya di sini itu berkurang dan tunggu sampai sambalnya itu benar-benar matang ya. Jadi biar nanti itu tahan lama. Kemudian aku akan tambahkan juga daun jeruk biar tidak amis. Lalu aku akan tambahkan juga kaldu jamur, garam, serta gula. Aku tambahkan juga sedikit lada ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar menyusut airnya. Nah ini sambalnya udah agak menyusut ya airnya, dan ini menurutku udah matang. Kemudian aku akan masukkan pete. Nah setelah seperti ini jangan lupa diicip-icip ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau sudah, kalian tinggal masukkan ikan nila yang udah digoreng tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya, takutnya nanti kosong kalau apinya terlalu besar. Ini aku akan tunggu sebentar aja biar bumbunya itu meresap di bagian bawah dulu. Nah setelah itu aku akan balik ya teman-teman. Nah seperti ini, sambil kalian balurin aja sambalnya. Di bagian ini juga sama ya, aku akan balik juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini udah bisa untuk kalian sajikan ya teman-teman. Oke, ini udah jadi, dan ini tuh paling enak kalau dimakan dengan menggunakan nasi yang masih hangat ya teman-teman. Sambalnya tuh cantik banget, dan petenya di sini aku sengaja tadi petenya itu aku masak setengah matang ya, jadi pas dimakan itu masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Nah sekarang nih aku udah siapkan nasi anget. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan ambil sedikit aja dulu ya. Terus petenya juga aku tambahkan sedikit aja. Tuh kalau ikan nila kayak gini tuh tulangnya itu agak besar ya, beda dengan ikan yang lainnya yang tulangnya tuh kecil-kecil. Oke, ini tulangnya aku buangin terlebih dulu. Nah kalau makan sambal kayak gini tuh kurang afdol kalau nggak pakai tangan ya teman-teman. Ini aku gunakan tangan aja biar rasanya tuh lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan coba ya ikan nilanya dulu. Untuk rasanya pas, untuk pedesannya nggak begitu pedas untuk masakanku kali ini teman-teman, dan wangi gurih serta gurihnya itu ada aroma pete kayak gitu, tetap enak sih menurutku. Terus karena tadi aku tambahkan daun jeruk, ini di sini tuh daun jeruknya kerasa banget, nggak amis ikannya. Pokoknya kalau kalian bosan menu ikan itu cuma digoreng, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman.
pokoknya ini tetap 2 jempol untuk masakan kali ini. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya biar channel aku lebih berkembang lagi. Kalian jangan lupa juga tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.